Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Sedih, Miller curhat tak ada tim yang menginginkannya di MotoGP. Pembalap asal Australia, Jack Miller sedang menjalani musim keduanya di tim Red Bull KTM Factory Racing. Ini juga menjadi tahun terakhirnya bersama pabrikan Austria itu, dan berpotensi menjadi musim terakhir di MotoGP. Miller mengatakan sendiri bahwa sampai saat ini belum ada satupun tawaran yang datang kepadanya dari tim atau pabrikan lain. Lebih dari sebagian tim dan pabrikan sudah terisi di MotoGP untuk tahun depan, hanya ada beberapa peluang tipis yang masih menjadi harapan rider bernomor 43 itu. Ada berbagai rumor tentang apa yang akan saya lakukan tahun depan, tapi menurut saya memang demikian adanya, sampai hari ini saya tidak memiliki satu tawaran pun dan oleh karena itu tidak ada pilihan untuk tahun 2025, kata Miller kepada Speedweek.com. Jika tak ada tempat di MotoGP, apakah Miller berpikir untuk pindah ke Superbike? Saya pasti tidak akan mengesampingkan mengendarai Superbike. Grand Prix adalah level yang sangat tinggi dan sebagai seorang pembalap, bagus juga jika ada 3 balapan dalam satu akhir pekan di Superbike. Namun, saya masih merasa bahwa saya belum selesai di MotoGP, harapnya. Walau belum ada tawaran yang datang, tapi Miller masih punya kesempatan untuk membuktikan diri, dengan harapan akan ada tawaran di akhir musim. Kita baru memasuki separuh musim. Saya akan memberikan segalanya, terus melakukan pekerjaan dengan baik dan berusaha memberikan hasil sebaik mungkin. Kami tidak tinggal diam dan saya mencoba menerapkan apa yang telah kami pelajari dalam beberapa balapan terakhir di trek bersama tim. Meskipun situasi saya sedikit membuat frustrasi, ini belum berakhir. Pada akhirnya, semua yang mengikat Anda adalah hasil Anda, jelasnya. Miller pertama kali naik ke MotoGP pada musim 2015 lalu, sudah pernah membela Honda, Ducati dan kini bersama KTM. Haro yakin Marquez belum keluar dari perebutan gelar MotoGP 2024. Musim 2024 ini tampaknya akan menjadi tahun lain bagi pabrikan Italia, Ducati Corse. Mereka telah memastikan diri menjadi juara dunia MotoGP 2024, karena 4 teratas klasemen sementara dikuasai oleh pembalap mereka. Di posisi puncak ada Jorge Martin, Prima Pramac Racing, kemudian diikuti oleh duet Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia dan Enea Bastianini. Yang menarik adalah posisi keempat, diisi oleh pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dia menjadi pembalap satelit teratas, menantang para pembalap pabrikan. Berbicara tentang Marquez dan peluangnya menjadi juara dunia, apakah dia benar-benar mampu melawan Ducati GP24 dengan menggunakan GP23? Dengan 10 seri tersisa, Marquez masih punya peluang yang baik, karena dia hanya tertinggal 62 poin dari posisi teratas sementara ini. Saya tidak berpikir Marc akan mundur dari pertarungan, dengan cara apapun, kata pengamat MotoGP, Oscar Haro, berbicara di channel YouTube Nico Abad, seperti dimuat motorcyclesports.net. Namun, jelas bahwa Enea akan ikut bertarung. Pada akhirnya, jika kita melihat Ducati 2023, Marc masih menjadi satu-satunya yang bertarung di depan. Jadi, saya tidak berpikir dia akan mundur, dalam perebutan gelar, sambung Haro yakin. Tapi di sisi lain Haro menilai Marquez mungkin merasa dirugikan karena hanya menggunakan motor tahun lalu. Tetapi jelas bahwa di sirkuit besar, sirkuit lebar, dan sirkuit yang perbedaan mekanis dan elektroniknya terlihat jelas, Marc masih belum bisa mengimbangi. Kita melihat sirkuit seperti Silverstone, yang sangat besar, dengan tikungan yang sangat cepat, tikungan seperti Formula One, seperti Malaysia atau Thailand. Ini adalah sirkuit tempat perangkat Folesot bekerja sangat berbeda, dan di mana perbedaan mekanis dan elektronik itu tumbuh. Jelas bahwa motor 2024 selangkah lebih maju dari motor 2023, demikian Haro menilai. Musim baru berjalan setengah kompetisi, masih banyak poin yang dapat diperebutkan dan posisi keempat Marquez tak terlalu jauh. Pertarungan gelar MotoGP 2024, Bagnaia mulai khawatir serangan Bastianini. Pertarungan gelar MotoGP musim 2024 ini semakin menarik dengan hadirnya penantang baru. Dia adalah pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, yang berhasil naik ke posisi ketiga klasemen sementara, usai kemenangan ganda di MotoGP Inggris.
Bastianini mengamankan podium utama dalam sprint dan balapan hari Minggu, mengumpulkan 37 poin maksimal, dengan total 192 poin, hanya berjarak 49 poin dari posisi puncak pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin. Rekan setim Bastianini, Francisco Bagnaia yang berada di posisi kedua klasemen, kini mulai mewaspadai Bastianini, yang bisa saja merebut gelar. Dalam pertarungan ini, di Inggris, dia telah memenangkan semuanya dan telah mengurangi 21 poin. Jadi Anda harus selalu berada di puncak permainan Anda, sambung Bagnaia. Kami tahu kecepatan Bastianini, jadi jika dia berhasil konsisten dia bisa menjadi rival tangguh di sisa musim ini, karena dia akan selalu mampu bertarung memperebutkan posisi pertama, seperti Martin dan saya, akuinya. Setelah Inggris, 2 seri berikutnya akan berlangsung di Austria dan San Marino. Menurut Bagnaia, podium di Inggris yang berakhir dengan Bastianini, Martin dan dia di posisi ketiga bisa terulang kembali. Saya sangat menyukai Austria, tapi banyak pembalap yang melaju kencang di sana. Seperti juga yang terjadi di Misano. Saya rasa podium Silverstone juga bisa terulang di Misano, karena baik Enea maupun Jorge sangat kuat di sana. Tahun ini kami akan tiba di sana dalam kondisi fisik yang lebih baik, tapi kita lihat saja nanti, demikian juara bertahan itu berkomentar. Balapan MotoGP selanjutnya akan berlangsung di Red Bull Ring, Austria pada Minggu, tanggal 18 Agustus mendatang. Bagnaia dituduh menyerang Marc Marquez soal taktik derek. Telah diduga bahwa deskripsi Pecco Bagnaia tentang taktik derek sebagai konyol sengaja ditujukan pada Marc Marquez. Marc Marquez, meski bukan satu-satunya yang kerap mencari derek di kualifikasi MotoGP, jelas merupakan salah satu pelaku utama. Dan akhir pekan lalu di Silverstone, Francisco Bagnaia menyuarakan kekesalannya terhadap para pencari derek. Kami juga harus mengatakan bahwa situasi di babak kualifikasi saat ini cukup menggelikan mengingat 10 pembalap MotoGP bisa melaju lambat seperti ini untuk mengikuti pembalap lain. Dan meski tidak menunjuk satu orang tertentu, itu sepertinya ditujukan kepada Marquez. Neil Hodgson dari TNT Sports berkata, itu jelas merupakan pukulan bagi Marc, tentu saja. Karena dia memulainya di MotoGP saat dia masih mengendarai Honda. Bagnaia dan Marquez masih berstatus rival gelar meski memakai versi Ducati yang berbeda, akan menjadi rekan satu tim di garasi resmi tahun depan, situasi yang dapat meledak. Untuk saat ini, Marquez tengah memancing kemarahan Bagnaia karena taktik dereknya yang kontroversial. Sylvain Guintoli menilai kualifikasi Marquez di Silverstone, ia ingin mengejar. Bagi Marc, sebagian besar waktu, semuanya berjalan lancar. Dia sangat pintar mencari posisi lintasan. Sayangnya, hal itu tidak berhasil baginya. Dia terjebak. Dia tampil bagus di sektor pertama, dia mampu mengimbangi, tetapi terjebak di belakang Marco Bezzecchi. Anda tidak bisa menyalahkan Bezzecchi, dia juga mencoba melakukan putarannya. Sayangnya bagi Marc, itu tidak berhasil. Marc membutuhkan derek itu. Itu adalah risiko yang layak diambil. Hodgson menambahkan, Marc kesal karena Bezzecchi sudah dilewati oleh rekan setimnya. Dia masuk ke sudut panjang dan berguling. Itu terjadi, bukan. Saya tidak anti Marc, saya penggemar beratnya. Namun, dia selalu mencari peluang di babak kualifikasi, lalu jika ada yang melindas, dia akan kesal. Ayolah, kamu tidak bisa mendapatkan keduanya. Kritik Bagnaia terhadap taktik derek juga diamini sejumlah pembalap MotoGP lainnya, termasuk Alex Espargaro dan Fabio Di Giannantonio. Bagnaia mengeluh, kami berada di puncak olahraga kami. Jika kami berada di sini, itu karena kami dapat melakukan banyak hal sendiri dan situasinya sungguh menggelikan. Hodgson bereaksi, saya setuju dengannya. Dia mencoba menyampaikan maksudnya. Masalah besarnya adalah keselamatan. Jika seseorang melaju pelan, Anda bisa menabrak bagian belakang pengendara. Terlebih lagi di kelas yang lebih kecil. Pembalap Moto3 dan Moto3 menonton setiap sesi MotoGP. Orang-orang ini adalah pahlawan mereka. Sangat penting bagi para pembalap MotoGP untuk berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Semuanya tergantung pada pengurusnya.